Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai persediaan stok barang masuk barang keluar untuk part yang kedua. Yang kedua ini kita khusus mencatat stok barang menggunakan kartu seperti ini dan mencatat transaksi yang berhubungan dengan persediaan. Kita akan berbeda dengan video-video yang sudah tersebar di YouTube karena untuk pencatatan stok barang ini sudah berstandar SHK-ETAP. Biasanya yang digunakan itu formnya seperti ini, yaitu setiap barang itu memiliki kartunya sendiri-sendiri. Dan di sini kita sudah menyiapkan transaksi, mulai transaksi pembelian, penjualan barang, dan retur produk, baik produk retur stok barang yang rusak atau diganti. Nah, itu adalah salah satu contoh transaksi kita agar memudahkan kalian ketika mencatat stok persediaan atau stok barang kalian. Oke, nah ini adalah salah satu form. Kalian bisa download aja nanti di deskripsi produk. Kita langsung aja masuk ke contoh transaksi yang pertama, yaitu pembelian stok barang awal. Ini kalian bisa nulis formnya, itu ada nama company, kemudian periodenya, kemudian ada material name, kodenya, maksimum stock level, dan minimum. Di sini kita langsung aja masuk ke tanggalnya, itu tanggal 1. Nomor bukti itu katakanlah BKK sama 001. Kemudian karena kita melakukan pembelian, maka otomatis persediaannya itu masuk ke gudang, ibarat kata, meskipun itu gudangnya nggak ada, tapi ibarat kata seperti itu. Nah, kemudian di bagian harga ini, di sini aku mau bikin otomatis aja, tapi sebenarnya nggak bikin otomatis tuh nggak apa-apa sih, karena nanti bisa ditarik, kan harga hampir sama saja ya, cuman biar memudahkan aja. Jadi ketika kita membuat harga yang dibuat secara otomatis, kita bisa menggunakan data validation, kemudian pilih yang bagian list, kemudian kalian tinggal drop out aja tabel yang memang itu menunjukkan harga. Nah, oke, kemudian kita langsung aja bisa dilakukan di semua harga, baik dari persediaan masuk, persediaan keluar, maupun saldo. Nah, kemudian di sini harganya itu untuk harga yang kaos polos itu ada 32.600, dikalikan saja karena belum ada pengeluaran, maka untuk tanggal 1 ini langsung dicatat saldonya saja, yaitu ada 50 quantity, kemudian harganya 32.600 dikalikan jadi 1 jutaan. Di sini keterangannya bisa dituliskan persediaan awal atau saldo awal, boleh, pokoknya terserah kalian aja keterangannya itu yang menurut kalian mudah dipahami. Kemudian hal ini juga berlaku dicatat pada kaos motif. Memang sih kelihatannya itu ribet banget karena di setiap barang itu kita harus bikin tabel, tapi percayalah ketika kalian sudah menggunakan kartu ini, menggunakan format ini untuk kalian melakukan jual beli online shop, ini akan memudahkan kalian ketika melakukan pengawasan, karena kalian itu bisa melihat transaksi setiap barang per setiap tanggalnya. Apabila kalian, kalau misalnya yang tersebar di YouTube itu kan hampir semuanya itu udah dalam bentuk rekapitulasi ya, jadi rekapitulasi itu udah jadiin satu barangnya itu sendiri, yang terjual, yang masuk itu berapapun, tapi itu kan dalam bentuk rekapitulasi, artinya kita tidak bisa mengecek secara per harinya, per tanggalnya. Itu akan nanti apabila ada barang yang hilang, atau barang tiba-tiba diambil pegawai lain, atau mungkin barang yang hilang, pokoknya barang itu bisa hilang kapanpun itu gitu. Dan ini kalian bisa lakukan semua hal yang sama dari kaos polos, kaos motif, dan kaos berkerah. Oke. Apabila mungkin kalian itu repot untuk melakukan ini, kalian juga bisa menggunakan jasa akuntan ketika usaha kalian sudah semakin berat. Tapi mungkin ketika kalian masih jalan bisnis sendiri sih memang akan sedikit mungkin merepotkan, namun nantinya juga akan memudahkan kalian ketika kalian membuat laporan keuangan, karena ini akan sangat-sangat membantu kalian ketika kalian nanti ujungnya akan membuat laporan keuangan. Nah, ini kita masih mencatat sampai dengan persediaan awal. Ada beberapa transaksi yang akan aku contohkan di sini, mungkin bisa membantu teman-teman dalam mengelola bisnis online kalian, khususnya bagi yang pemula.
Oke, kemudian kita akan masuk ke transaksi yang kedua, yaitu adanya penjualan kredit kepada Tuan Denny. Di sini ada 2 kaos polos dan 1 kaos motif. Kita langsung aja masukin tanggalnya, yaitu tanggal 4 Juni 2022, kemudian nomor buktinya JP001. Katakanlah karena penjualan maka ada persediaan keluar 2. Kemudian di saldonya itu tinggal dikurangin aja, 50 dikurangi 2, 48. Nah, kemudian kalian bisa memberikan keterangan, yaitu ada penjualan kredit terhadap Tuan Denny. Nah, kemudian kalian juga bisa melakukan di kaos motif, yaitu pada tanggal 4, persediaan yang keluar itu ada 1 dan harganya 47.000 sekian. Nah, kemudian di saldonya itu tinggal dikurangan saja, yaitu ada 65 dikurangi 1, 64 dikalikan dan harga, kemudian saldonya. Di sini akan memudahkan kalian melihat saldo total persediaannya. Di sini juga kalian bisa memberikan keterangan. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu ada penjualan secara tunai kepada Nona Maria. Nah, di sini pada tanggal 12 Juni 2022, katakanlah JP002. Jadi untuk penjualan kredit pun juga harus kalian catat, karena untuk penjualan kredit meskipun uangnya itu belum kita terima, namun kan barangnya itu sudah kita keluarkan kan, jadi memang harus tetap dicatat di persediaan. Intinya persediaan dicatat pada saat kalian mengeluarkan barang, seperti itu, meskipun itu kredit maupun tunai. Hal ini juga kalian bisa lakukan baik di kaos polos ataupun ke kaos berkerah sesuai dengan transaksi yang ada. Di sini kalian boleh banget untuk menyatakan keterangannya. Kemudian ada tanggal 18 itu ada penjualan secara tunai. Oke, secara tunai atau secara kredit ya. Nah, di sini ada tanggal 15-nya, mohon maaf, tanggal 15-nya dulu itu ada keterangannya JP003. Di sini ada kaos polos itu terjual 3. Nah, kemudian saldonya itu dikurangkan saja, itu 47. Hal ini juga berlaku pada kaos motif, di mana pada tanggal 15 itu juga kaos motif itu barang keluar 1, kemudian saldonya ada 63 stok. Di sini bisa kalian memberikan keterangannya, yaitu penjualan tunai Nona Maria. Oke. Untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Juni 2022, yaitu ada penjualan terhadap kaos polos, yaitu keluar 3. Nah, pokoknya ikutin aja langkah-langkahnya, itu hampir sama saja. Mungkin nanti yang membedakan ketika adanya retur barang. Nah, di sini ada penjualan terhadap kaos berkerah juga. Nah, oke. Kemudian kita masuk ke Oke, kita sudah masuk ke retur barang. Jadi itu retur barang karena barangnya itu rusak, alias barangnya udah keluar itu ternyata rusak, itu tidak usah dimasukin ya. Jadi kita membuat form khusus untuk barang yang rusak. Nah, di sini itu ada persediaan barang rusak. Jadi kalau misalnya retur barang itu yang harusnya yang tadinya barang keluar itu terus masuk, itu tidak berlaku untuk barang yang rusak, karena barang yang rusak itu kan nanti otomatis mungkin dibuang atau diperbaiki. Cuman itu sudah tidak menjadi barang yang siap dijual, jadi tidak masuk ke persediaannya. Nah, untuk membuat persediaan barang rusak itu seperti ini, kalian bikin formnya yang seperti ini juga. Nanti di situ udah bentuk rekapitulasi, itu akan memudahkan kita ya, karena untuk form barang rusak itu kan kadang tidak banyak, jadi formnya yang simpel aja. Oke, kita masuk ke transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 22/2, di mana ada retur barang dari customer minta diganti dan produk lain. Katakanlah membeli kaos motif ingin diganti oleh kaos berkerah. Nah, karena kita pencatatan persediaan, maka kita hanya fokus pada pergantian persediaannya aja. Masalah harga itu diganti pada saat di form penjualan. Nah, kita langsung aja masuk ke pergantian, di mana kaos motif ini yang tadinya keluar kita dimasukin lagi, yang artinya kita masuk ke persediaan barang masuk pada kain motif. Nah, kita tambahkan saja, yaitu ada barang 1 tuh yang masuk, kita tulis tanggalnya, kemudian untuk nomor buktinya kita bisa menggunakan return, dan kita bisa tambahkan saja. Oke, kita lanjut. Yang tadi itu kan sudah kain motif, kemudian kita ganti yang kain berkerah.
karena tadi itu kain motifnya itu berarti masuk diganti dengan kain berkerah, otomatis kain berkerahnya itu keluar. Nah, kita keluarkan saja di persediaan keluar. Kemudian kalian bisa tambahkan keterangan, yaitu di sini aku ada keterangan pengganti produk. Kemudian kita masuk ke transaksi yang terakhir, yaitu ada penjualan secara tunai kepada Nona Cica. Ini hampir sama dengan cara-cara yang seperti aku jelasin tadi. Intinya ketika ada penjualan itu barangnya keluar. Nah, kita langsung aja untuk masukin transaksi yang terakhir. Semoga kalian sudah paham. Aku yakin banget sih dengan kalian baru nonton 1 atau 2 sampai transaksi aja tuh pasti udah paham. Jangan lupa dikasih keterangan siapa pembelinya, itu akan memudahkan kalian ketika melakukan pengecekan atau evaluasi. Nah, untuk kayak kaos motif ini tadi sepertinya ada yang kepotong. Kalian bisa melihat transaksinya di sini pada tanggal 22 itu ada retur, artinya ada persediaan barang masuk. Nah, untuk tanggal 24 ini dimasukkan saja. Sebenarnya aku ada salah ngitung, tapi di sini kalian juga bisa fokus untuk yang kaos motif retur produk pada tanggal 22 apabila tadi ada yang ngerasa kepotong. Nah, kita bisa memberikan keterangan, yaitu ada penjualan tunai. Oke, kita masuk juga untuk kaos berkerah itu dimasukin juga, yaitu ada penjualan pada tanggal 24 Juni 2022. Oke, ada 2. Intinya itu sama, ketika ada barang masuk itu dicatat di barang masuk, terus ditambahkan apabila ada persediaan barang keluar itu tinggal dicatat kemudian dikurangi. Mungkin cara ini sedikit mungkin lebih banyak repot, tapi tenang saja, hasilnya itu akan memudahkan kalian banget karena kalian tidak akan lupa per tanggalnya itu jelas barang yang masuk tuh apa, yang keluar tuh apa. Nah, kita juga bisa memberikan keterangan. Nggak kerasa kita udah sampai di penghujung acara, nggak acara juga, intinya penghujung video. Nah, jangan lupa untuk bagian bawahnya itu saldo akhir di sini tuh juga bisa kalian isi, karena di bagian saldo akhir ini tuh dapat menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Jadi di bulan berikutnya kan otomatis ada barang itu kan pasti dipakai dulu kan ketika ada yang belikan. Jadi itu bisa dicatat, saldo akhir dapat menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Nah saldo akhirnya itu pasti di paling bawah. Itu sebenarnya hampir sama dengan saldo akhir sih, cuman ya biar kalian mindong gawenin lah. Ya kayak gini lah pokoknya. Sepertinya aku membuat videonya yang terakhir ini udah agak-agak ngelak. Oke, nah untuk formatnya ini tuh bebas, tapi ini memang salah satu form yang memang aku sarankan karena ini tuh berstandar SAKE TAP. Jadi insya Allah memudahkan juga dan sesuai dengan standar yang ada. Nanti untuk formnya ini akan aku taruh di deskripsi box. Nah, untuk lebih mempercantik itu bagian-bagian yang memang tidak penting bisa dihapus saja. Nah, agar lebih cantik dan lebih rapi aja sih, jadi enak dilihat aja gitu. Oke, ujungnya ngetik manual lagi, ya udahlah nggak apa-apa lah, intinya biar estetik gitu ya. Oke, kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Dan ini adalah formatnya. Nah, untuk persediaan barang rusak juga sama. Di sini jika ditulis saldonya itu berapa, dan untunglah di bulan Juni itu kita hanya membuang 1 barang saja. Punya persediaan barang rusak itu belum tentu nanti dibuang, bisa saja nanti diperbaiki. Cuman kan nanti untuk harga awalnya itu kan beda dari harga yang sebelumnya. Seperti itu, makanya dipisahkan karena tidak bisa dijadikan satu dengan barang yang mungkin siap untuk dijual. Seperti itu. Oke, nah karena mungkin sekalian aja, jadi setelah kita membuat form-form seperti itu, kita juga bisa bikin rekapitulasi stok barang pada akhir periode. Nah, untuk stok barang ini tuh sudah tersebar banget di YouTube, tapi aku nggak menyarankan ketika kalian membuat hal ini untuk pencatatan persediaan, karena menurutku kurang standar aja dan juga akan sedikit sulit ketika kamu melakukan pengawasan. Tapi ini juga bisa dilakukan sih, pokoknya se-enjoynya kalian aja. Kalau misalnya kalian pengen pakai yang ini dulu, ya udah nggak apa-apa, intinya apapun tuh dicatat yang menurut kalian mudah aja sih. Oh ya, mohon maaf banget kali ini videonya sedikit agak lama, mungkin nanti, tapi nggak sampai 20 menit sih,
karena untuk videonya ini biar tidak kepanjangan, jadi aku jadiin satu aja sekalian. Nah, untuk format yang mungkin tersebar di YouTube ini aku bikin tapi untuk rekapitulasi stok barang, artinya itu rekapan aja. Jadi kalau misalnya yang tadi kita lihat itu baik kaos polos, kaos, kemudian ada kaos motif, kaos berkah, itu ketika kita lihat itu kan pusing ya. Jadi untuk sampelnya itu sebenarnya rekapitulasi itu lebih mudah. Sebenarnya itu barang yang masuk itu berapa aja, kemudian barang yang keluar di bulan itu tuh apa aja. Nah, di sini kalian juga bisa membuat untuk nama barangnya bisa kalian menggunakan data validation sih. Atau juga mungkin lebih otomatis saja, kalian bisa milih apa aja sih nama barangnya. Nah, kemudian kalian juga bisa menggunakan data validation untuk mengisi harga jual, harga awal, nama barang, dan sebagainya. Tapi sebenarnya data validation itu lebih cocok untuk digunakan list-listan nama yang cukup banyak. Kalau misalnya sedikit itu sebenarnya ketik biasa atau kopas aja sih sebenarnya udah cukup banget sih. Cuman nggak apa-apa untuk melatih kalian juga terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di Excel gitu ya. Nah, di sini katakanlah untuk nama barangnya itu ada kaos polos, kaos motif, dan berkerah. Bukan katakanlah sih, emang sejujurnya emang seperti itu. Gimana sih? Udah deh, kemudian ada barang masuk. Barang masuknya itu adalah persediaan awal, karena memang totalnya itu kan hampir semua kan persediaan awalnya itu kan masuk tuh. Nah, kemudian harga awalnya itu harga yang sudah kita hitung sebelumnya dan kita gunakan di persediaan harga masuk ini, yaitu ada 32.600, 47. Pokoknya di situ udah pakai ini tulisan. Kemudian untuk barang yang keluar itu kalian bisa langsung melihat aja di persediaan barang yang keluar. Itu jika kalian juga bisa menjumlahkan aja pakai rumus sum. Kemudian tinggal di blok aja, kita bakalan ketemu untuk barang yang keluar pada bulan Juni itu berapa saja. Nah, untuk harga jualnya ini sebenarnya sudah ada di kita biskan. Ini adalah contoh aja. Kemudian kita bisa masuk ke total penjualan. Untuk tabel yang sebelumnya itu memang belum ada total penjualan, tapi kita bisa memasukkannya dengan menggunakan rumus kali aja antara harga jual dengan barang yang keluar. Kemudian kita bisa memasukkan untuk stok akhir, kita bisa dapatkan dari barang yang masuk dikurangi barang yang keluar. Di sini kita bisa juga membuat tabel untuk total persediaan akhir yang nantinya ini akan menjadi total persediaan awal di bulan berikutnya. Jadi perlu kita catat. Nah, ini dirapikan saja. Oke, kemudian udah jadi deh. Menurut kalian gimana? Nah, itu dia video aku kali ini. Semoga membantu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, dan pokoknya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Saya mohon maaf. Apabila kalian suka bisa like, share, and subscribe. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kalian pengen request apapun itu, kalian bisa banget langsung ngobrol di kolom komentar. Audio Jungle.